pengetahuan ketuhanan. Hubungan wahyu, akal, intuisi, dan sumber-sumber pengetahuan dalam memahami Tuhan. Bagaimana manusia dapat mengenal Tuhan? Tuhan adalah realitas metafisik yang tidak dapat ditangkap langsung oleh panca indera. Karena itu diperlukan sarana pengetahuan yang mengantarkan manusia kepada pemahaman tentangnya. Dalam tradisi pemikiran Islam dikenal 5 sumber utama yang saling melengkapi. Wahyu, akal, intuisi, pengalaman spiritual, pengamatan alam. Hakikat pengetahuan ketuhanan. Pengetahuan ketuhanan berkaitan dengan eksistensi sifat, kehendak, dan hubungan Tuhan dengan alam semesta. Berbeda dengan pengetahuan empiris yang diperoleh melalui panca indera. Dia menyangkut realitas metafisik yang melampaui pengalaman fisik. Karena itu, pendekatannya tidak hanya ilmiah, tetapi juga filosofis dan spiritual, bertujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang Tuhan dan hubungan manusia dengannya. Contoh ilmiahnya, astronomi dapat menjelaskan galaksi. Tetapi pertanyaan, mengapa alam semesta ada, adalah persoalan metafisika yang melampaui observasi empiris. Wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi, contoh ilmiah, manusia dapat meneliti proses kematian secara biologis. Tetapi informasi tentang kehidupan setelah kematian diperoleh melalui wahyu. Penjelasan dalam perspektif Islam, wahyu adalah sumber pengetahuan paling otoritatif tentang Tuhan. Dia berasal langsung dari Tuhan dan disampaikan kepada para nabi untuk membimbing manusia. Melalui wahyu, manusia memperoleh informasi yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal, seperti hakikat akhirat, malaikat, dan tujuan penciptaan. Wahyu menjadi fondasi utama pengetahuan ketuhanan. Akal sebagai anugerah untuk mengenal Tuhan. Akal adalah kemampuan berpikir menganalisis, menyimpulkan, dan memahami keteraturan alam semesta. Akal memungkinkan manusia sampai kepada kesimpulan bahwa alam yang teratur menunjukkan adanya pencipta yang maha bijaksana. Namun kemampuan akal memiliki batas sehingga tetap memerlukan bimbingan wahyu. Contoh ilmiah, melalui analisis hukum gravitasi dan keteraturan kosmos, ilmuwan memahami bahwa alam semesta bekerja menurut prinsip yang rasional dan teratur. Hubungan wahyu dan akal. Contoh ilmiah, penafsiran ayat tentang
dapat diperkaya dengan temuan kosmologi modern tanpa menghilangkan mana spiritualnya. Penjelasannya, wahyu dan akal bukan dua sumber yang bertentangan, melainkan saling melengkapi. Bahwa wahyu memberi petunjuk tentang kebenaran di luar jangkauan akal, sedangkan akal membantu memahami dan menafsirkan wahyu secara mendalam. Dalam tradisi Islam, akal dipandang sebagai alat untuk memahami pesan-pesan ilahi. Menggunakan akal justru menjadi bagian dari penghayatan terhadap wahyu. Contohnya, air umpamanya. Air itu kita contohkan air danau Toba umpamanya kan, atau air sungai Lampung umpamanya. Air yang begitu besar bagi orang kampung, barangkali punya penggunaannya nggak banyak untuk mandi, menyuci, ternak ikan, mancing, dan sebagainya. Namun, bagi orang yang memakai akal, meriset air itu, maka datanglah teknologi, ya kan, bagaimana air bisa dirubah menjadi energi listrik, umpamanya. Air umpamanya yang selama ini diketahui untuk bagi orang awam hanya untuk mematikan api, umpamanya. Tapi dengan teori ilmiah yang ditemui oleh Arrhenius, air bisa membakar. Itu diolah dengan teknologi tertentu. Air juga bisa berharga tinggi kalau disaring untuk minum yang standar kesehatan WHO umpamanya, standar ginjal manusia yang dibutuhkan, sehingga ginjal tidak kerja keras. Maka harganya pun sudah puluhan ribu 1 liternya. Itu air ya. Kalau dia sudah jadi energi listrik, bisa makmur. Itu dari satu contoh manusia memakai akalnya untuk meriset ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya disiapkan oleh yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk kemaslahatan umat manusia. Maka oleh sebab itulah manusia itu harus punya nilai-nilai ketuhanan dalam hidupnya. Jadi dia menjalankan konsep ketuhanan, konsep agama yang sempurna yang sudah diciptakan oleh yang Maha Pencipta. Jadi kebebasan tadi ada rujukannya. Kalau orang yang cerdas, orang yang bijak, tentu dia memilih konsep yang menjadi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, batas-batas akal dalam memahami Tuhan. Meski sangat penting, akal memiliki keterbatasan dalam memahami realitas yang tidak terbatas. Akal mampu mengetahui bahwa Tuhan ada, tetapi tidak dapat menjangkau hakikat zat Tuhan secara sempurna. Keterbatasan ini muncul karena akal bekerja berdasarkan konsep yang berasal dari pengalaman duniawi. Karena itu,
diperlukan kerendahan hati intelektual dalam kajian ketuhanan. Contoh ilmiahnya, manusia dapat memahami efek gravitasi, tetapi hakikat terdalam gravitasi sendiri masih menjadi misteri dalam fisika modern. Intuisi sebagai sumber pengetahuan spiritual. Contoh ilmiah, penjelasannya dulu ya. Intuisi adalah kemampuan memahami suatu kebebasan secara langsung tanpa melalui proses penalaran yang panjang. Dalam konsep tasawuf, ia sering disebut kas, ilham, atau zauq, rasa spiritual. Kasaf itu artinya terbuka hijab hati sanubarinya, sehingga dia bisa melihat yang gaib, atau membaca, atau mempunyai intuisi yang tinggi, karena menerima ilham, informasi dari ilmu yang langsung dianugerahkan, dikaruniakan Allah ke dadanya, kemudian dilaksanakan oleh jiwanya, kemudian jiwa memerintah otaknya, pikirnya untuk bekerja memahami itu. Kemudian zauq itu adalah candu agama atau candu ibadah, merasa hatinya tatkala berzikir, tatkala beribadah, berdoa atau sholat, dia merasa zauq itu rasa spiritual. Rasa spiritual ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang diberi karunia oleh Yang Maha Pencipta. Artinya zikirnya berbalas, maka dia khusyuk di dalam zikirnya. Sholatnya betul-betul terlaksana oleh yang namanya khusyuk, mendapatkan karunia dari Yang Maha Pencipta, sehingga hatinya menjadi tenang, pikirannya menjadi lapang, dan tidak pernah merasakan sesuatu rasa yang bahagia selain dari Yang Maha Pencipta itu, karena tidak ada rasa bahagia yang melebihi itu. Nah, itu rasa yang diberikan oleh Yang Maha Pencipta kepada orang yang menghampirkan diri kepada Tuhannya lewat ibadahnya. Makanya dinamakan candu. Jadi orang yang suka beribadah, berzikir, mendapatkan zauq ini, keindahan, kelezatan di dalam beribadah, makanya dia menagih, menjadi suka gitu ya. Bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban gitu ya, tapi ada fenomena ketuhanan yang dirasakannya dalam mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta itu lewat ibadah-ibadah yang sudah ditentukan di dalam agamanya. Intuisi tidak menggantikan wahyu dan akal, tetapi melengkapi keduanya. Dalam pengalaman keagamaan, melaluinya manusia dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan secara lebih profesional. Pengalaman spiritual sebagai jalan pengetahuan, penjelasannya selain akal dan wahyu, pengalaman spiritual juga